Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Di materi ini kita akan latihan bagaimana menggunakan kelas yang ada di sisap. Kalau di materi-materi sebelumnya kita membuat kelas, kemudian kita gunakan, kemudian kita buat, kita gunakan. Nah, kalau sekarang ini kita menggunakan saja. Ya, kita belajar menggunakan kelas yang sudah ada di sisap. Ingat ya, kalau kita menggunakan kelas berarti harus sesuai dengan aturan si pembuat kelas. Dalam hal ini kelasnya dibuat oleh timnya C Sharp, berarti kita harus mengikuti aturannya nanti. Nah, di sini kita akan menggunakan, pertama kita akan menggunakan kelas namanya web client. Ya, web client. Kelas web client ini digunakan agar aplikasi konsul kita bisa berkomunikasi dengan aplikasi berbasis web. Misalnya kalian nanti bisa download file, jadi downloadnya menggunakan aplikasi konsul ya. Kita cari URL-nya, kemudian kita download di konsul kita. Kemudian kita juga menggunakan kelas namanya URI ya, Uniform Resource Identifier, gunanya untuk mengconvert atau mengubah dari string menjadi URL. Cara menggunakan kelas web client cukup mudah ya. Kita harus menggunakan referensi system.net. Ini harus ditambahkan di bagian paling atas. Oke, saya langsung saja. Silakan buat project baru. Nah, kalau di project kalian itu di bagian atasnya kan ada banyak using ya, ada banyak using. Nah, tinggal ditambahkan saja using system.net seperti ini. Intinya ditambahkan sebelum namespace. Karena saya menggunakan sisap terbaru ya 2022, maka usingnya tidak ada. Oke, sudah ditambahkan, maka berikutnya di void main ya, di void main kita menggunakan statement using, kemudian kita buat objeknya, kemudian nama variabelnya web client, kemudian new nama kelasnya web client seperti ini. Buka kurung tutup kurung, buka kurawal tutup kurawal. Perhatikan ya, gini. Atau kalau saya ulang, oke, saya ulang jadi seperti ini nih. Using, buka kurung tutup kurung, buka kurawal tutup kurawal. Seperti ini. Nah, di dalamnya baru kita tambahkan web client sama dengan new web client, buka kurung tutup kurung. Nah, akan jadi seperti ini kode kita. Kemudian kita akan membuat URL. Ya, kita akan membuat URL menggunakan kelas URI namanya. URI, nama variabelnya saya buat URL sama dengan new URI. Oke, nah kita tinggal menambahkan URL-nya dalam bentuk string di dalam parameternya ini, parameter konstruktornya ya, parameter ini. Misalnya saya ingin mendownload file, saya contohkan, saya cari file di pixam.photos. Oke, saya download ini saja misalnya, saya contohkan ini, saya copy URL-nya, kemudian kita pastekan di dalamnya seperti ini. Oke, kemudian berikutnya, sedikit ya. Menggunakan web client, oke, yang huruf kecil ya, titik, saya panggil metode namanya download file asin seperti ini. Kemudian kita kasih URL-nya, koma, nama filenya, misalnya gambar titik JPG misalnya, seperti ini. Oke. Kemudian jangan lupa tambahkan di setelah tutup kurawal usingnya, tambahkan console.readk. Kalau sudah, kita jalankan, tinggal tekan F5. Oke, harusnya kita tunggu sebentar, kita tekan enter. Sudah selesai, kita cek nih di projectnya. Project saya simpannya di folder, oh masih default ya, di folder C, di drive C, kemudian folder user, ini beda-beda ya. Kemudian di source, repos, namanya kalau saya console app http client. Oke, yang ini. Nah, kita cek nih, ini kan project nih, project Visual Studio kita. Kita cek di folder binary, debug,
Eh, kalau saya ada folder net ya, kalau kalian itu berarti langsung seperti ini kalau saya tidak salah. Nah, di sini ya. Tadi namanya adalah gambar titik JPG. Berarti ini gambar titik JPG. Nah, ini nih. Ya, kita sudah berhasil mendownload file dari internet ya, dari internet. Coba hapus dulu nih 3. Kita jalankan lagi. Oke, saya tekan sembarang key lagi. Muncul gambar titik JPG. Oke. Nah, sekarang yang ingin kita bahas itu adalah download file asin. Ya, ini merupakan metode milik kelas web client. Kita lihat nih, web client, oh berasal dari kelas web client. Berarti ini kelasnya, ini metodenya. Nah, pertanyaannya adalah ini metode return atau metode void. Ya, metode return atau metode void. Nah, sekarang kita bisa lihat di dokumentasinya, kita tinggal arahkan, nanti muncul nih. Oh, ternyata void web client. Dia ternyata metode tipenya void. Ya, kalau void berarti tidak ada pengembalian nilainya, tidak ada nilai yang kita dapat. Ya, dia cuma dijalankan saja. Begitu download file asin dijalankan, maka dia akan mendownload dari URL. Hasil downloadnya akan disimpan ke file namanya gambar titik JPG. Ya, gambar titik JPG. Oke, ini contoh penggunaan metode void. Berikutnya, oke, ini saya komen dulu. Sama, masih menggunakan ini. Kita ketik lagi, using seperti ini. Web client, diketik aja ya, biar ngetiknya terbiasa. New web client. Oke. Kemudian kalau ini URL-nya, saya akan ganti URL-nya bukan gambar tapi string ya, tulisan ya, tulisan. Misalnya nih saya ambil dari dummy.json. Ini URL-nya nih. Kalau saya akses di sini muncul tulisan iPhone 9 bla 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 nih. Ini URL semua. Oke, kita akan akses URL ini, harusnya nanti tulisan ini muncul di komen kita ya, di komen kita. Kita pastikan langsung di sini. Nah, sekarang saya buat variabel string respon sama dengan web client yang huruf kecil titik download string URL, koma. Kemudian console titik writeLine respon. Oke, seperti ini ya. Oke, kemudian saya coba jalankan. Maka harusnya muncul tulisan, ada iPhone-nya tadi ya, ada iPhone 9 nih. Oke, tulisannya muncul di sini. Oke, sekarang kita bahas kodenya. Nah, sekarang download string ini adalah metode dengan tipe kembalian string ya, bukan void ya. Dari mana kita tahu? Dari dokumentasinya. Ingat, make itu harus berdasarkan dokumentasinya. Nah, karena dia mengembalikan nilai, kalau kita lihat di sini nilai yang dikembalikan adalah string, maka kita menyiapkan variabel namanya respon, tipenya juga string. Ya. Kemudian kita tampilkan menggunakan perintah console.writeLine. Ya, console.writeLine. Oke, jadi kita udah menggunakan dua metode nih yang ada di kelas download, yang ada di kelas web client. Ya, nama kelasnya adalah web client. Oke. Kemudian kita lanjutkan. Nah, ada juga nanti di C# itu ada kelas namanya HTTP client ya. Jadi selain web client, Microsoft juga merekomendasikan kita untuk menggunakan HTTP client. Caranya sama, yang pertama harus menambahkan referensi dulu. Nah, kalau kita lihat di sini, silakan ya. Ini ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa nama metode yang digunakan di kelas HTTP client? Jadi HTTP client ini ada make satu metode. Nah, silakan apa nama metodenya. Kemudian, copy to asin merupakan metode yang dimiliki oleh kelas mana? Ya, silakan cek di sini. Ada copy to asin. Nah, ini merupakan metode milik kelas mana? Oke, nah ini nanti silakan dijawab dulu dua pertanyaan ini. Kita akan bahas nanti ini di video
berikutnya ya, di video berikutnya. Oke, untuk video yang ini latihan kali ini saya cukupkan dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.